Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Beruntunglah kita pada pagi hari ini duduk bersama di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan bahkan menuntut ilmu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Nabi tidak pernah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan harta, untuk meminta tambahan kekayaan atau jabatan dan sebagainya. Tapi Allah memerintahkan Rasulnya hanya apa? Untuk tambahan ilmu. Pernah enggak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi zidni ilma? Pernah enggak, Pak? Biasanya kita kalau berdoa minta tambahan apa? Ilmu atau harta? Jujur nih. Harta dan ilmu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya hanya meminta tambahan ilmu? Ya karena dengan ilmu ya kita bisa mengetahui antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal. Kalau kita tidak mengetahui tentang ilmu, bagaimana kita bisa membedakan hal itu? Yang haram kita katakan halal, yang halal kita katakan haram. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga
paling benci, paling gak suka kepada orang yang mahir dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Dan ini fakta. Dalam urusan dunia kita selalu mempelajarinya, harus bisa. Tapi dalam urusan akhirat kadang kita malas untuk mempelajarinya. Sedih kadang kalau kita lihat saudara-saudara kita ya, tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Padahal dengan kita memiliki ilmu, itulah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan bahkan orang yang menuntut ilmu itu pahalanya besar, Pak. Seperti kita ini duduk di masjid, yang kita kaji adalah Al-Quran, yang kita kaji adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebutkan di dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid. Apa yang mereka lakukan di dalam masjid? Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW ini usianya sangatlah singkat. Bagaimana dia bisa masuk surga? Karena amalnya, usianya aja singkat. Kemudian wahaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kita ini, Pak, yang berada di dalam masjid ini dikelilingi oleh para malaikat karena berada di majelis ilmu. Kalau kita dikelilingi oleh para malaikat, kita didoakan oleh para malaikat. Yang menyebabkan kita didoakan oleh para malaikat, kita duduk di masjid untuk ilmu sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Sholat apa? Sholat apa saja. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, yang penting menunggu sholat berikutnya. Didoakan oleh para malaikat. Apa kata para malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Orang yang duduk di masjid sambil menuntut ilmu, sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi kalau malaikat yang mendoakan kita, pertanyaannya adalah doanya ditolak atau diterima? Dijamin, Pak. Tapi syaratnya menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi nggak pulang ke rumah. Jadi kita ini ya alhamdulillah di masjid ini ya selalu ada banyak pengajian. Habis subuh pengajian sampai suruh, habis maghrib pengajian sampai isya. Nah, ini bisa kita lakukan karena jarak antara sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama. Kecuali Bapak
habis sholat subuh nggak pulang, nunggu sholat duhur. Nah, itu kan jarak waktunya terlalu lama. Bisa disusul sama istrinya ke masjid. Ya, antara duhur ke asar, nah, ini masih relatif pendek waktunya. Tapi yang kita banyak lakukan itu justru antara subuh ke suruh dan antara maghrib ke isya. Kalau kita lakukan rutin seperti itu, Masya Allah, kita didoakan oleh para malaikat. Dan alhamdulillah jamaah Al-Ikhlas melakukan itu. Habis sholat maghrib gak pulang ke rumahnya, ngaji bersama-sama di atas. Sudah dapat doa para malaikat, dapat kopi lagi, dapat teh lagi, dapat kue lagi, Masya Allah. Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Ini pahala yang luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi, orang yang duduk di masjid sambil menunggu sholat berikutnya adalah Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya, dipuji oleh Allah. Tuh Pak Agus tuh lagi serius nuntut ilmu itu, meskipun ngantuk-ngantuk misalnya. Tuh Pak Haji Ibrah lagi di masjid tuh, lagi nuntut ilmu sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nama kita di hadapan para malaikatnya. Maka pesan saya, jangan pernah kita malas di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu kepada siapapun. Dan kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Lah, saya bukan ustadz, saya nggak ngerti tentang masalah ilmu. Apa yang Bapak ketahui, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan, walaupun itu ya satu ayat yang kita ketahui. Tidak boleh kita menghalangi orang untuk menyampaikan ilmu. Ini nggak pas nih, belum jadi ustadz, bahaya. Ya kalau hanya menyampaikan yang ia ketahui, ya nggak ada masalah. Misalnya di masjid-masjid sekarang, setelah sholat fardu ada pembacaan hadis, kitab Riyadhus Shalihin misalnya, per hadis. Dia hanya membaca hadisnya saja dan terjemahannya. Dia nggak membaca, dia nggak menjelaskannya, gitu kan, makna dari hadisnya, nggak ada masalah. Kecuali dia membaca hadis dan artinya kemudian dia menjelaskan, tidak tahu isi makna hadisnya, wah ini berbahaya. Tapi kalau hanya membacakan hadisnya, membacakan terjemahannya, nggak ada masalah. Dan kita dengarkan. Kenapa kita harus dengarkan? Karena Nabi mengatakan, apabila kalian melewati majelis-majelis ilmu, mampir. Bapak nih lewat di depan masjid, di dalam masjid ada majelis ilmu, mampir, dengarkan. Karena majelis ilmu itu, kata Rasulullah SAW, taman-taman surga. Cuma di kita ini kadang, mohon maaf, kurang giat di dalam menuntut ilmu, dan bahkan membeda-bedakan ustadz. Ini ustadznya nih, saya nggak cocok nih, pulang. Ini ustadznya nih suka nyinggung-nyinggung pemerintah, pulang. Ini ustadznya suka menyalahkan kelompok-kelompok tertentu nih, pulang. Selama yang disampaikan itu ada dasarnya, ada dalilnya, duduk. Selama yang disampaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, duduk, dengarkan.
Dan bahkan saya pernah ngisi di sebuah masjid itu. Itu DKM itu bingung, Pak Ustadz, kenapa giliran Pak Ustadz ini yang ngisi, yang datang banyak? Ya kan saya kan baru ngisi pertama kali ke sini, Pak. Oh iya juga sih. Jadi ustadz-ustadz yang rutin ngisi itu, kalau beliau ngisi itu, yang hadir paling 6 orang, 10 orang. Karena sudah tahu setiap ngisi itu nggak cocok mereka. Ya karena kan saya baru di situ, mereka coba dulu yang baru nih, cocok nggak gitu kan? Nah, dicocokkan dengan apa, Pak? Dengan pemahamannya dia. Saya bilang, Pak, jangan ngundang saya lagi, Pak, cukup sekali aja, Pak. Ya kan sedih juga, Pak. Kita datang jauh-jauh dari Bekasi, tapi yang ikut hanya 10 orang kan begitu kan, atau 5 orang. Nah itu dicocokkan dengan pemahamannya, dengan keinginannya, ya repot begitu. Tapi alhamdulillah ya, di Masjid Al-Ikhlas ini kalau saya lihat ini rukun, menyikapi sebuah perbedaan ini, masya Allah di Al-Ikhlas ini bagus, bisa menghargai antara satu orang dengan yang lainnya. Saya menghargai. Kalau misalnya Pak Ustadz Salifuddin yang jadi imam, dia kunut, saya ikut kunut. Kalau dikir bersama, ikut dikir bersama. Ya menghormati. Imam Syafi'i juga kalau datang ke masjidnya Imam Ahmad bertanya, di sini ada kunut atau tidak? Ada kunut, Imam Syafi'i kunut. Ada kadang orang dia nggak mau kunut, imamnya kunut, dia nggak mau kunut, salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk dia apain, Pak? Untuk diikuti. Kalau dia nggak mengikuti imam bagaimana? Imam salah pun, misalnya imam salah, habis ruku dia langsung sujud, nggak i'tidal dulu misalnya. Bapak di belakang negor, subhanallah, subhanallah, imamnya nggak ngeh, tetap sujud. Bapak ikuti nggak? Ikutin. Tapi kenapa dalam hal masalah kunut tidak mengikuti? Nggak begitu, Pak? Nah, itu ada yang terjadi itu. Padahal di kalangan ulama itu sesuatu hal yang berbeda. Maksudnya sesuatu hal yang biasa. Imam Syafi'i malah mewajibkan kunut subuh. Tapi kalau kita langsung menyalahkan kunut subuh, secara tidak langsung kita menyalahkan Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Ilmu kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya, Pak. Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bapak? Hah? Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di usia 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang panjangnya dari sini ke Pak Agus itu. Itu panjang kitabnya, dihafal. Beliau mewajibkan kunut subuh. Ya kita baca Al-Quran masih ya terbata-bata, tapi sudah berani menyalahkan Imam Syafi'i. Jauh, Pak, ilmu kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Tapi lihatlah bagaimana beliau menghormati ya orang yang berbeda dengan beliau. Dan Imam Syafi'i itu kelebihannya, Pak, hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Yang kedua, Imam Syafi'i ini kalau mau berdiskusi itu berdiskusi dengan orang yang selevel dengan dia. Kalau tidak selevel justru buang-buang waktu, buang-buang ya tenaga. Karena dia itu, kalau kita berilmu berdiskusi dengan orang yang pintar bicara, dia ketika berbicara nggak ada dalilnya gitu kan, hanya pintar ngomong aja, ya kita capek, Pak. Kita capek. Ini hanya sekedar muqaddimah. Sebenarnya tema kajian kita pada pagi hari ini
5 kenyataan setelah Ramadan. 5 kenyataan setelah Ramadan.